Ya, kembali bersama kami di topik minggu ini dan masih bersama dengan Pak Yayat. Di line telepon juga masih ada Pak Agung. Pak Agung, mungkin bisa tadi direspon bagaimana kemudian tim ini apakah bisa memberikan tadi ya aura-aura untuk mempercepat dan juga lebih tegas, lebih kencang gitu terhadap SKPD yang memang mungkin lambat dalam melakukan eksekusi atau belum mencapai target dan segala macamnya. Iya, kita tahu ya bahwa untuk membangun masyarakat itu, membangun kota itu kan juga memang ada dua pendekatan seperti tadi, bagaimana kemudian sistem dan strukturnya itu diperkuat, dan juga kemudian personal yang mengendalikan itu juga harus bisa diperkuat. Dua-duanya akan kita lakukan. Kita tidak ingin ada seseorang yang kemudian begitu powerful gitu ya, mengendalikan semua kerja-kerja birokrat ya, seperti gubernur sebelumnya, di mana kalau kemudian ada sesuatu yang tidak diikuti perintahnya, maka kemudian langsung kemudian dipecat gitu ya. Tapi kita juga ingin bahwa semua inisiatif pembangunan ya, inisiatif perbaikan itu juga muncul daripada birokrat ya. Kita tidak ingin membangun ketakutan kepada mereka, tidak ingin bahwa mereka itu bekerja dalam kecemasan, tapi kita juga ingin memberikan adanya harapan. Kerja-kerja yang baik, yang optimal itu adalah tatkala orang-orang itu dapat bekerja di antara keduanya, di antara kecemasan dan di antara harapan ya. Di antara harapan dan kecemasan ya, itulah yang terbaik. Makanya kemudian kita juga ingin itu muncul di birokrat ini gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana memberikan jaminan kepada publik bahwa hal itu akan muncul gitu kan, ini harus juga mendapatkan trust dari publik begitu Pak? Iya betul, makanya inilah yang akan kita perkuat gitu ya. Orang-orang yang akan hadir di TGUPP ini adalah orang-orang yang kemudian bisa membangkitkan itu, bisa menstimulasi kreativitas dan juga inisiatif daripada birokrat gitu ya. Ada satu begini Mas Agung. Ya, sedikit ya, saya kan nggak tahu bagaimana pola rekrutmen. Tadi kan sudah ada tim dari tingkat wilayah yang didorong ke atas. Kemudian janji Pak Wakil Gubernur mau itu tim profesional, bukan dari tim katakanlah terlepas dari sukses dan sebagainya. Ini memang ada menarik adalah pada tim yang mungkin belajar secara pragmatis sebagai orang yang pernah di birokrat dengan kalangan akademisi atau para ahli yang mungkin belum memahami dunia birokrasi. Jadi di sini yang mungkin ada gap gitu kan. Mekanisme kerja birokrasi pun harus dipahami dan dipantau lah. Nah, yang kedua yang menurut saya sebetulnya dari kelembagaan ini kultur apa sih yang akan dibangun? Jadi menurut saya kultur baru dalam birokrasi apa yang berubah sebetulnya ya kan? Ada dan tidak ada tim, apa sih yang diharapkan gitu kan? Artinya ada tekanan bahwa dengan ini ada performa yang berubah. Tadi, misalnya contoh kecepatannya, berapa speednya itu. Jadi indikator cepatnya tuh di mana sebetulnya? Karena nama tim percepatan, kemudian before afternya apa? Kira-kira gimana Mas Agung nih tentang before-nya dan after-nya? Before kemarin kan sudah kita lihat ya kan, yang disorot hanya persoalan pada transparansi, gaji, surat dan sebagainya. Tapi ketika nanti diukur kepada performan indikator pencapaiannya, apa sih yang akan diharapkan dan perubahan itu kira-kira Mas? Silakan Pak Agung. Iya, seperti tadi ya yang saya katakan bahwa memang tim ini adalah untuk menstimulasi ya kerja-kerja daripada birokrat. Jadi memang mereka ini orang-orang yang di dalamnya itu ada PNS dan non PNS, ada orang-orang yang mengerti birokrasi dan orang-orang profesional gitu. Jadi tidak pure semuanya adalah orang yang profesional dan juga bukan orang-orang yang pure birokrasi ya. Jumlahnya juga tidak mengembang terlalu banyak saya pikir. Jadi TWUPP itu kan nanti dihapuskan. Kemudian staf ahli dihapuskan. Nah, itu digabung ke TGUPP ya. Jadi tidak terlalu bertambah secara signifikan gitu ya. Jadi kemudian juga dari segi pendanaan, pembiayaan. Pembiayaan itu kalau kita rata-rata dari 28,9 miliar itu, ketika kita bagi ke 73 anggota TGUPP itu kan jatuhnya sekitar 30 jutaan. Dan itu sama dengan ketika Jokowi mengangkat TGUPP gitu. Jadi tidak ada peningkatan signifikan dari
jumlah kuantitas orangnya dan juga daripada pembiayaannya, bayarannya gitu ya. Jadi gini, kalau dari segi fee yang diterima memang cukup besar, tapi dari jumlah anggota itu sangat banyak. Saya kan gini-gini juga ketua tim percepatan di suatu kota di Jawa Barat. Saya memahami bagaimana jumlah anggota ini tidak signifikan bertambah, cuma berpindah saja dari yang tadinya ada di TWUPP dimasukkan ke TGUPP, yang tadinya ada di staf ahli, staf sus segala macam, yang kemudian kemarin Mas Anies juga bilang ini masih belum jelas, kita perjelas, kita transparansikan. Jadi artinya tidak, dan kemarin yang staf sus itu kan sekitar jumlahnya sekitar 20 orangan juga gitu ya. Nah ini jadi kalau dikatakan bahwa ini meningkat gitu ya, secara signifikan saya pikir enggak ya, karena cuma berpindah tempat. Saya punya pengalaman Mas ya, saya juga ketua tim percepatan di satu. Mungkin bisa di-sharing juga Pak Yayat. Saya pengalaman sebagai ketua. Pola kerja PNS dengan pola kerja yang yang profesional itu akan berbeda secara kultur. Betul. Apalagi ada kata percepatan. Ingat, kata percepatannya akan dikunci di program kegiatan di RKPD. Artinya dia kalau ingin cepat, kalau yang dulu cepat, itu ada sumber pembiayaan lain. Sumber pembiayaan nilai dari korporasi, dari kontribusi dan sebagainya, CSR dan sebagainya. Nah, sekarang kan dalam target mengejar WTP, sumber-sumber pembiayaan itu kan sekarang kan ditutup, dibatasi, diatur. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, konteks percepatan ini kalau mengacu kepada mekanisme yang ada di APBD itu pasti lama begitu prosesnya. Jadi ini ada kontradiksi antara kata cepat dengan rencana program, realisasi. Jadi tetap mengacu kepada program yang sudah dibuat. Kalau misalnya dengan cara yang kemarin saya tidak tahu ya apakah ini dinilai salah, tapi orang melihat ada perubahan yang cepat gitu kira-kira. Ya jadi gini Pak Yayat, kita juga ingin memiliki birokrat yang profesional, dan yang profesional itu juga harus mengerti regulasi birokrasi. Nah di tim inilah kita masukkan sehingga tidak ada kemudian karena birokrat kemudian tidak profesional gitu. Kita tidak ingin seperti itu, atau yang profesional nggak tahu regulasi gitu. Nah disinilah kemudian adanya harmonisasi gitu ya di antara birokrat dengan profesional. Artinya memang kita ingin mempercepat gitu. Jangan sampai kemudian ada sekat-sekat apakah itu sekat regulasi ataukah itu sekat-sekat birokrasi ketika kita melakukan proses pembangunan. Itulah yang ingin dipercepat. Jadi kasus-kasus yang muncul di dalam pembangunan, apakah kasus regulasi ataukah dalam taraf eksekusi, itu langsung kemudian bisa diantisipasi di dalam tim tersebut. Nah ini yang saya pikir bisa kemudian mempercepat ketika ada kasus, ada masalah gitu ya, tentang masalah regulasi, dibahas di tim itu gitu Mbak. Iya, saya juga sedikit Mbak Lulu Saya ingin melihat pola mekanisme hubungan kerja. Jadi kalau misalnya tim TGUPP itu menjadi alter egonya bayang-bayang gubernur, itu kan memang akan menjadi sesuatu yang menjadi alat penekan. Kita kan tidak pingin bahwa dia menjadi. Saya pikir tidak seperti itu ya. Karena kan dia hanya memberikan rekomendasi, tetap yang nanti akan memutuskan itu adalah gubernur dan wakil gubernur. Dia tidak TGUPP tidak punya kewenangan untuk memberikan punishment misalnya atau menekan. Saya pikir tidak seperti itu. Dia bisa akan memberikan rekomendasi, bisa saja gitu ya ke dalam SKPD, tapi ketika itu sudah disetujui oleh gubernur. Jadi bukan bayang-bayang dari gubernur, bukan sedikit bayang lagi. Karena saya melihat kalau dulu mungkin bisa jadi betapa seorang Sunni misalnya ya di zaman Ahok kemarin itu punya wewenang yang sangat besar untuk memanggil, kemudian juga menekan gitu ya, staf-stafnya. Saya pikir sekarang ini akan transparan. Justru kita memasukkan semuanya ke dalam TGUPP supaya semua kerja-kerjanya itu terpantau. Pak Agung, ini juga ada pertanyaan. Artinya kalau yang zaman Pak Ahok yang menggunakan dana operasional gubernur begitu ya untuk membayar staf, gaji-gaji stafnya. Nah ini dana operasional gubernur yang juga cukup besar ini akan digunakan di pos mana nih akhirnya?
Ya nanti kan akan kita lihat Mbak ya. Toh itu sama juga, asalnya juga dari APBD juga gitu ya. Jadi saya pikir tinggal pos mana yang akan keluar, apakah dari dana gubernur ataukah dari APBD segala macam. Saya pikir itu nggak terlalu masalah ya. Toh muaranya juga APBD juga gitu. Ya, kalau saya memang menginginkan tadinya bayangan kita itu adalah membangun satu sistem ya dalam konteks mempermudah pelayanan. Ini karena terlalu banyaknya kelembagaan, yang paling berat ini persoalan koordinasi. Saya menyorot bagaimana peran para deputi. Fungsi deputi sebetulnya tidak jauh beda dengan para kepala atau kelompok dari TGUPP di masing-masing bidang. Kan ada deputi bidang transportasi dan ekonomi, deputi tata ruang, itu juga mengkoordinasi SKPD. Justru apakah TGUPP ini akan berkontestasi dengan para deputi? Saya khawatir para deputi, wah tugas saya sudah diambil alih, saya tenang aja. Enggak, saya pikir nggak seperti itu. Mudah-mudahan bayangan saya nggak seperti itu. Makanya saya pikir juga kita akan evaluasi ini ya di tahun depan gitu. Apakah ini akan kemudian justru mengganggu ataukah justru mempercepat gitu ya? Apakah memang jumlahnya harus dikurangi atau kemudian harus direstrukturisasi dan sebagainya? Tapi saya pikir ini adalah satu langkah awal yang baik daripada gubernur untuk kemudian merubah dan juga mempercepat ya program-program prioritas yang diinginkan oleh gubernur seperti itu. Ya, memang saran kita sebaiknya memang birokrat tidak makin gemuk gitu ya. Kita mengefisienkan, justru kita membangun sistem sebagai sebuah bentuk progres perubahan dalam sistem layanannya. Nah, satu hal lagi yang menarik, saya bilang bahwa ada baiknya TGUPP juga bisa membaca indikator. Praktik yang selama ini saya perhatikan bahwa di antara SKPD itu sebetulnya ketika membuat indikator pencapaian masing-masing program, dia bekerja sendiri-sendiri. Jadi tidak ada penjahit agung dalam konteks menyatakan indikator pencapaian secara bersama pada tiap wilayah. Dalam praktek yang selama ini yang saya diminta untuk memfasilitasi, itu sangat di tingkat wilayah justru itu persoalannya. Justru kalau menurut saya, ketika ditarik ke atas, saya khawatir tidak ada yang mendampingi, memfasilitasi penguatannya di bawah. Ini bagaimana sebetulnya mekanisme kita yang harusnya mendorong di bawah lebih bergerak, tidak menarik kepada konteks di atas sebagai fungsi koordinasinya, pengawasnya gitu. Oke, silakan Pak Agung. Yang TWUPP itu memang kita tarik ke atas justru untuk memudahkan koordinasi gubernur dengan TWUPP. TWUPP yang sekarang bergabung ke TGUPP itu nanti akan bekerja langsung memang ke wali kota. Jadi koordinasinya ditarik ke atas. Tetap di bawah kemudian ya? Iya, kalau dulu kemudian ada tim gubernur. Iya, kalau dulu kemudian ada di tingkat wali kota TGUPP ya berkoordinasi, tapi sekarang dari gubernur. Tapi dari gubernur itu langsung juga bisa mendampingi, mengasistensi di tingkat wali kota. Gitu loh. Jadi baik Pak Agung, terima kasih telah bergabung bersama kami dan share informasinya. Selamat malam. Dan kembali kita lanjutkan perbincangannya. Sama-sama Pak Agung. Ya, udah bersama kami usai jeda pariwara berikut.